Bank Indonesia menggelar konferensi pers terkait hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar 21 hingga 22 September 2016. Apa saja kebijakan moneter terbaru Bank Sentral? Langsung saja kita update, kita live dari Bank Indonesia untuk melihat bagaimana keputusan Bank Sentral Indonesia terkait keputusan BI 7 Days Repo Rate. Agus Martowardoyo, kita langsung saja bergabung dengan Bank Indonesia. Yang kita lihat, penurunan dari suku bunga deposito itu sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah mencapai 100 basis point. Sedangkan penurunan suku bunga kredit itu lebih lambat dibandingkan dengan depositnya. Itu sampai dengan Agustus itu baru turun 52 basis point. Ya. Dan dalam banyak hal, kalau seandainya penurunan kredit itu agak lemah, itu faktor yang berperan adalah perbankan banyak yang lebih hati-hati karena rasio kredit bermasalahnya sedikit meningkat, dan memang tadi kita juga menyampaikan bahwa kredit bermasalahnya ada sedikit peningkatan. Jadi kredit bermasalahnya itu meningkat menjadi 3,2%. Kita lihat itu naik dari 2,9 jadi 3, mendekati 3,2. Sekarang ini kisarannya ada di 3,2. Kalau terkait dengan current account deficit, kita melihat bahwa di current account deficit sekarang di kuartal ketiga itu kita perkirakan sedikit lebih besar defisitnya dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kita perkirakan ada di kisaran 2,3% dari GDP. Sekarang itu menjadi kurang lebih 2,4% dari GDP. Tetapi dari sisi setahun itu kita perkirakan ada sama di kisaran 2,2% dari GDP untuk current account. Jadi inflasi kita melihat terus tetap terkendali, bahkan sekarang mendekati kisaran bawah dari target inflasi. Inflasi itu kan kita targetkan bersama dengan pemerintah 4 plus minus 1%. Ini kita perkirakan dia mengarah ke batas bawah daripada targetnya. Sedangkan untuk current account deficit itu ada di kisaran 2,2% dari GDP. Dan ini konsisten dengan kondisi bulan yang lalu. Terus terkait dengan ruang pelonggaran, kita pada hari ini melihat bahwa ini ada ruang untuk pelonggaran, dan ini konsisten dengan pernyataan kita di bulan yang lalu bahwa masih ada ruang untuk pelonggaran. Kita hari ini putuskan untuk turunkan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate. Kita sendiri masih terus mengamati, kita mengikuti pembahasan APBN 2017. Bagaimana rencana pemerintah yang disetujui DPR terkait dengan pertumbuhan ekonominya, terkait dengan subsidinya, tentang realisasi tax amnesty, dan lain-lain. Kita melihat bahwa kemarin ada diskusi tentang subsidi, khususnya subsidi listrik, kelihatannya akan ada penyesuaian, dan itu bagus karena itu akan membuat fiskal lebih sehat dan juga menunjukkan harga yang ada dari administered prices itu mencerminkan kondisi yang lebih sehat, dan ini tentu akan berdampak kepada kinerja di tahun 2017. Kita melihat bahwa secara umum kita masih mengamati. Kalau semua indikator ekonomi dapat terjaga, kita tetap masih dalam kondisi easing, dalam kondisi
kondisi longgar. Kita akan lihat kondisi longgar tetap berjalan sampai ke akhir tahun, bahkan di awal tahun 2017. Terkait dengan tax amnesty, saya tadi kalau ditanya, sebetulnya itu adalah pembicaraan di DPR. Dan saudara-saudara mengikuti, kalau pembahasan di DPR, Bank Indonesia kalau ditanya, tentu kita menjelaskan model kita. Kalau kita ditanyakan pandangan, kita sebetulnya menyampaikan di pembahasan di DPR, baik itu di Komisi 11 dan di Badan Anggaran, bahwa Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 itu antara 5,1 sampai 5,5%. Ya Pak Ferry. Kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 antara 5,1 sampai 5,5%. Gitu. Sebelumnya 5,2 sampai 5,6. Kita kemudian pertajam menjadi 5,1 sampai 5,5. Bank Indonesia sendiri meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 itu ada di kisaran 5,2%. Namun ketika pembicaraan di DPR itu ada usulan pemerintah yang 5,3 itu mungkin mau dikoreksi menjadi 5,05 dan kemudian disepakati oleh pemerintah 5,1%. Bank Indonesia tentu tidak keberatan karena itu adalah sesuai dengan range 5,1 sampai 5,5%. Tetapi Bank Indonesia ketika menyampaikan pandangannya, kita melihat itu ada di 5,2%. Tetapi kalau ditanya 5,1% jadi modelnya seperti apa? Bank Indonesia tentu menjelaskan bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi itu 5,2. Kalau 5,1 itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1, salah satu yang paling berperan kalau dilakukan sensitivity analysis itu penerimaan dari repatriasi itu kira-kira 30% dari model baseline-nya Bank Indonesia. Model baseline-nya Bank Indonesia itu 540 triliun, kalau sepertiga itu kira-kira 180 triliun. Dan pada saat itu disampaikan penerimaan tebusan kurang lebih 18 plus 3, 21 triliun. Tapi kalau pemerintah dan DPR lebih yakin, tentu dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, khususnya kalau repatriasi lebih besar dari 180 triliun. Jadi gitu. Tetapi kalau ditanya, sebetulnya kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5,2. Kalau disepakati 5,1, tentu ini kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kita juga merasa itu masih di dalam range, namun kembali kepada pemerintah dan DPR, kalau memang penerimaan dari repatriasi ataupun tebusan lebih baik, tentu ini akan bisa membuat ruang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Gitu. Jadi saya mau klarifikasi seperti itu ya, supaya menjadi jelas. Dan kalau seandainya 18 triliun itu kurang lebih juga 30% dari tebusan yang ada dalam model kita. Karena di tebusan yang ada di modelnya Bank Indonesia itu 54 triliun, sepertiganya itu 18 triliun. Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi, faktor tebusan itu tidak terlalu berperan besar. Yang berperan besar untuk pertumbuhan ekonomi 2017 nanti adalah repatriasi. Nah, repatriasi itu kalau
180 triliun itu akan ada di kisaran 5,1. Tapi kalau misalnya bisa lebih tentu akan lebih baik. Jadi mungkin hal itu yang kami ingin sampaikan. Saya undang Pak Mirza, Pak Peri dan Dewan Gubernur lain. Pak Mirza silakan. Saya rasa sebagian besar dijawab oleh Pak Gubernur. Hanya menyampaikan kembali bahwa kalau tadi dari pemaparan Pak Gubernur disampaikan bahwa global masih lemah ekonominya, ya, dan karena Amerika lemah, justru karena Amerika lemah itu makanya Fed tadi malam juga keputusannya tidak menaikkan. Tiongkok juga masih lemah, Eropa juga masih lemah, Jepang juga lemah. Ya, kemarin ada pengumuman bahwa Jepang ada lakukan sedikit improvisasi ya di dalam kebijakan moneternya dalam rangka mendorong ekonomi. Nah di Indonesia juga pertumbuhan kredit juga masih lemah, year on year-nya dari bulan ke bulan masih menunjukkan penurunan. Year to date-nya kan mungkin sampai Agustus cuma sedikit di atas 2% year to date. Tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa kredit falasnya turun ya, jadi negatif growth, dan itu ya kemungkinan disebabkan karena memang transaksi ekspor impor kan juga menurun gitu. Nah, jadi kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka kita mengadres memang pelemahan ekonomi dan juga ditopang karena inflasi tetap terjaga dengan baik. Tadi Pak Gubernur sampaikan ada kira-kira di batas bawah, kira-kira di kisaran batas bawah dari inflation target Bank Indonesia 3-5%, berarti di sekitar batas bawah dari range tersebut. Karena defisit juga terjaga dengan baik di 2,4 mungkin di kuartal 3 tapi secara keseluruhan tahun masih di 2,2% karena kuartal 1 kuartal 2-nya juga cukup rendah begitu. Jadi pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengadres isu-isu tadi. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih Pak Mirza. Pak Peri silakan Pak Peri. Mungkin singkat saja yang perlu saya tambahkan tadi ada pertanyaan bagaimana keterkaitan kebijakan Bank Indonesia di dalam mendorong kredit. Kebijakan Bank Indonesia baik penurunan suku bunga maupun pelonggaran kebijakan makroprudensial termasuk juga penurunan GWM akan mendorong kredit melalui baik suplai dari kredit dari perbankan maupun dari sisi kenaikan permintaan kredit. Kita pantau kalau dari pasokan kredit sebetulnya likuiditas sudah longgar. Juga LTV juga kita sudah longgar gitu ya. Mungkin yang masih kendala dari faktor suplai kredit adalah non performing loan yang meningkat sehingga bank-bank. Kita sudah sama-sama mendengar tadi langsung disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Agus Martowardoyo didampingi juga oleh Mirza Aditya Suara tadi bahwa akhirnya Bank Indonesia juga mengikuti langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed. Kita tetap melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Kita tahu bahwa tadi sudah diumumkan BI 7 days reverse repo rate akhirnya diturunkan 25 basis point menjadi 5%. Begitu juga dengan lending facility 25 basis point menjadi 5,75% dan deposit facility juga turun 25 basis point menjadi 4,5%. Yang kita catat tadi bahwa Bank Sentral mengakui kondisi finansial global masih lemah. Amerika Serikat masih lemah. Eropa pasca Brexit masih lemah. Tiongkok masih terus melakukan shifting dan Jepang tadi disebutkan mengeluarkan sebuah kebijakan moneter dengan improvisasi. Dan ruang pelonggaran kita lihat masih ada ruang menurut Agus Martowardoyo dan akhirnya Bank Indonesia memutuskan
menurunkan suku bunga acuan, dalam hal ini ada BI 7 days reverse repo rate menjadi 5%, dengan salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah bahasan APBN 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ataupun juga dalam hal ini kita tahu juga nota keuangan Presiden Joko Widodo juga pada tanggal 16 Agustus kemudian disetujui di DPR, termasuk juga hasil realisasi dari tax amnesty. Dan selain itu kita tahu bahwa subsidi listrik yang akan disesuaikan pada tahun 2017 disebut Agus menjadikan fiskal sedikit lebih sehat, dan secara umum apabila semua indikator ini terjaga, maka Bank Indonesia masih melihat potensi untuk terus melakukan pelonggaran kebijakan moneter tidak hanya sampai akhir tahun tapi juga hingga awal tahun 2017. Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di sekitar level 5,1%. Meskipun ada disebutkan di DPR ada 5,05%, tapi paling tidak Bank Indonesia yakin bahwa ada di 5,1%, dan kita lihat bisa jadi menjadi 5,2% karena masih dalam range adalah 5,1% hingga 5,6%, masih terbuka kemungkinan ada di level 5,2% apabila Bank Indonesia tadi bila penerimaan repatriasi terkait tax amnesty bisa mencapai 30% dari baseline Bank Indonesia. Baseline Bank Indonesia ada di 540 triliun, apabila repatriasi ada di 180 triliun, maka tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 bisa mencapai 5,2%. Tadi kita tersambung dari Bank Indonesia.